Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu kembali, kesempatan untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kiranya bagi kita yang berkenan, firman Tuhan ini mampu meneguhkan dan menguatkan kita. Diberkatilah kami oleh Tuhan lewat firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Teman-teman yang terkasih, pernahkah kita bertanya tentang Tuhan ketika kita susah? Pernah kita mempertanyakan tentang Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan ketika kita susah? Judul firman Tuhan hari ini, bertanya di kala susah. Bertanya di kala susah. Kita lihat satu firman Tuhan, teman-teman. Dalam Mazmur pasal 77 ayat 3 digambarkan tentang kesusahan Israel. Pada hari kesusahan aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Asaf mengubah sebuah mazmur dilatar belakangi oleh penderitaan diri pribadi dan bangsa mereka. Seorang rabi Israel berkata konteks ini adalah ketika mereka dalam pembuangan dan dalam penderitaan yang sangat. Dari banyak hal yang dilakukan oleh Asaf terselip pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan. Dan teman-teman, ini pertanyaan yang mengejutkan yang keluar dari seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang pengubah mazmur. Dan jawaban dari pertanyaan ini menentukan kita kuat atau lemah, kita damai, kita bahagia atau kita susah. Coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Dan ini seri pertama, saya akan menjawab 3-4 pertanyaan dari Asaf tentang Tuhan. Ayat yang ke-8 dia bertanya begini, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak bermurah hati lagi? Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak bermurah hati lagi? Ketika kita bangsa Indonesia dihempas oleh COVID-19 yang sudah cukup lama, kita diam di rumah cukup lama, gereja-gereja menjadi sunyi dan sepi cukup lama. Pertanyaannya adalah, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak bermurah hati? Apakah Tuhan tidak bermurah hati kepada penduduk bumi, khusus kepada orang-orang percaya, khusus yang ada di Indonesia, khusus bagi anak-anak Tuhan? Apakah Tuhan tidak bermurah hati dengan penderitaan yang berkepanjangan? Oh, ini pertanyaan ditanyakan oleh Asaf. Kalau kita salah menjawab, kita akan lemah seumur-umur, teman-teman. Tapi kemudian mari kita melihat, benarkah Allah menolak dan tidak bermurah hati? Kita lihat dalam Mazmur pasal 30 ayat 6 dia berkata, sesaat aja dia murka, tapi seumur hidup dia murah hati. Teman-teman, lewat kejadian-kejadian bukan berarti Allah menutup pintu kemurahannya. Bukan berarti Allah tidak bermurah hati lagi. Bukan berarti Allah sudah menutup segala hal yang baik buat kita. Sesaat aja dia murka, tapi untuk seterusnya dia murah hati. Sesaat aja dia murka, tetapi seumur hidup dia murah hati. Jadi teman-teman yang terkasih, apapun penderitaan dan kesusahan yang kita hadapi hari-hari ini, oh ini bagi kita sesaat aja. Tapi seumur hidup kita akan mengalami kemurahan hati dari Tuhan. Kemurahan hati dari Tuhan. Sesaat aja, sebelum COVID-19 kita sudah banyak mengalami kemurahan Tuhan. Sesaat aja kita mengalami penderitaan ini, tapi kemudian untuk seumur hidup kita akan mengalami kemurahan hati Tuhan. Pertanyaan yang kedua dari Asaf, menarik ini ayat yang ke-9. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Oh teman-teman, ini Asaf bertanya, apakah kasih Tuhan sudah lenyap? Apa kasih setia Tuhan sudah lenyap karena COVID-19? Apa kasih setia Tuhan sudah lenyap karena krisis ekonomi? Jawabannya tidak. Sebab Alkitab berkata, yang saya pernah khotbahkan, Mazmur 89 ayat 3a, kasih setia Tuhan dibangun untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan dibangun untuk selama-lamanya. Ketika orang Israel menderita, ketika dalam pembuangan, maka mereka bertanya, lewat Asaf dia bertanya, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setia Tuhan? Oh teman-teman, bisa kita bayangkan kalau kasih Tuhan lenyap atas kita ketika COVID-19, tidak berdaya kita, mati semua kita. Tidak sanggup kita menghadapi penderitaan ini.
Tapi dengar baik kata Tuhan, kasih setia Tuhan, Mazmur 89 ayat 3a, kasih setia Tuhan dibangun untuk selama-lamanya. Jadi kalau Asaf bertanya, sudah lenyapkah kasih setia Tuhan? Jawabannya tidak. Kalau kita bertanya, sudah lenyapkah kasih setia Tuhan? Jawabku tidak. Kalau engkau bertanya, sudah lenyap kasih setia Tuhan? Aku jawab tidak. Karena kasih setia Tuhan dibangun untuk selama-lamanya. Pada khotbah sebelumnya saya menyampaikan kepada kita semua, di mana bukti kasih setia Tuhan ketika kita susah. Teman-teman, banyak kesusahan yang datang dalam hidup ini, hari lepas hari, tahun demi tahun, bulan demi bulan. Tapi kita tetap berdiri. Kasih setia Tuhan tidak pergi dari kita bahkan ketika kita susah. Dalam banyak penderitaan tokoh-tokoh Alkitab dan kita orang percaya, kita berdiri, kita tetap menyembah Dia, kita tetap memuliakan Dia. Kenapa? Karena ada kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Jangan pikir karena Indonesia dan dunia dilanda dengan COVID-19 berarti kasih setia Tuhan lenyap. Tidak. Kasih setia Tuhan siang dan malam menyertai kita sehingga kita kuat dan mampu menghadapi badai kehidupan ini. Jadi Asaf bertanya, sudah lenyap kasih setia Tuhan? Jawabku tidak. Jawab firman Tuhan tidak. Karena kasih setia Tuhan dibangun untuk selama-lamanya. Yang ketiga, masih di ayat yang ke-9. Ini bagian terakhir untuk seri yang pertama ini. Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Ketika penderitaan datang pada orang Israel, Asaf mulai bertanya, Allah pernah berjanji pada mereka? Ya. Janji Allah pada Abraham bahwa mereka keturunannya akan menjadi keturunan yang diberkati luar biasa. Mereka akan menduduki kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa. Mereka akan sukses luar biasa. Itu janji Allah pada Abraham. Diteruskan kepada penerus selanjutnya, pada Musa, pada Daud dan selanjutnya. Lalu ketika datang masalah, datang persoalan, datang juga pertanyaan, sudah berakhirkah janji Tuhan itu berlaku turun-temurun? Oh teman-teman yang terkasih, mari kita jawab kembali. Kita harus menjawab tidak, karena Allah mengkonfirmasi siapa Dia. Allah bilang, aku bukan manusia sehingga aku berdusta. Apa yang aku firmankan akan aku kerjakan, karena aku bukan manusia sehingga aku berdusta. Bukan cuma sekedar itu, Dia adalah Tuhan yang punya kekuasaan, Almighty God. Dia Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan apapun. Jadi dalam penderitaan dan kesusahan ini, janji-janjinya tidak berakhir. Janji Allah turun-temurun atas kita, janji penyertaannya, janji berkatnya, janji perlindungannya, janji kekuatannya, janji penghiburannya. Oh haleluya. Semua janji-janji yang luar biasa yang Allah janjikan turun-temurun pada generasi, datang pada generasi sampai pada generasi kita ini. COVID-19 akan pergi, janji Tuhan tetap. COVID-19 akan lenyap, janji Tuhan selama-lamanya terpatri dalam kehidupan dan jiwa kita. Allah tidak pernah berdusta karena Dia bukan manusia. Jadi teman-teman, dalam seri yang pertama ini, di kala susah ada pertanyaan, untuk selamanya ke Allah menolak dan tidak bermurah hati? Jawabannya tidak. Pertanyaan kedua, sudah lenyapkah kasih setianya? Jawabannya tidak. Pertanyaan ketiga, sudah berakhirkah janji Tuhan turun-temurun? Jawabannya tidak. Karena kemurahan hati Tuhan, kasih setia Tuhan, dan janji-janji Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih buat kekuatan firman Tuhan pada seri yang pertama ini. Kami bersyukur diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan khotbah ini, menonton khotbah ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita ketemu di hari besok dan seterusnya untuk seri kedua dan selanjutnya. Pertanyaan di kala susah. Tuhan memberkati kita semua.